Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu Bapak Vidi Supriyadi Eskom MT, saya beserta rekan tim saya dari kelompok 9 kelas Informatika 5D akan mempresentasikan hasil rancangan TOR beserta WBS. Berikut judulnya yaitu tentang platform chatting madrasah. Sebelum dimulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu rekan tim saya bernama Naufal Fauzan Hisyam dengan NIM 22066011167, serta saya sendiri yaitu bernama Muhammad Gianzal Gifari dengan NIM 2206601111058. Dan untuk pembagian presentasinya dari pendahuluan hingga waktu pelaksanaan akan dibacakan oleh saya sendiri, Muhammad Gianzal Gifari. Selanjutnya, dari sesi penjelasan lainnya hingga referensi akan dibacakan oleh rekan tim saya, yaitu Naufal Fauzan Hisyam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. Dalam madrasah membutuhkan platform komunikasi yang efektif untuk memperlancar interaksi antara siswa, guru, dan staf. Saat ini informasi sering disampaikan melalui media yang tidak terstruktur, menyebabkan komunikasi menjadi kurang efisien. Dalam era digital ini, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kualitas komunikasi di lingkungan madrasah. Oleh karena itu, diperlukan platform chatting yang aman, terstruktur, dan ramah pengguna untuk pengguna pembelajaran, transparansi informasi, dan keterlibatan semua pihak. Selanjutnya tujuan. Tujuan dari membuat platform chatting madrasah ini yang pertama untuk membangun platform komunikasi yang aman, terstruktur, dan ramah pengguna. Yang kedua untuk mempermudah penyampaian informasi secara cepat dan akurat. Dan yang terakhir ketiga meningkatkan keterlibatan siswa, guru, dan staf dalam kegiatan madrasah. Slide berikutnya mengenai sasaran. Sasaran pertama yaitu siswa untuk menerima informasi penting dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Sasaran kedua yaitu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dan pengumuman dengan mudah. Sasaran ketiganya yaitu staf administrasi untuk mempermudah pengelola informasi administrasi. Dan yang terakhir, sasaran keempat yaitu orang tua untuk menerima laporan perkembangan belajar siswa. Setelah itu pada bagian lingkup kegiatan. Yang pertama untuk menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui survei atau wawancara. Yang kedua untuk perancangan sistem, yaitu mendesain fitur seperti grup diskusi, pengumuman, dan pelaporan. Ketiga untuk pengembangan sistem, yaitu membangun aplikasi menggunakan teknologi terkini atau terbaru. Keempat untuk uji coba sistem, memastikan fitur berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Yang kelima, implementasi dan pelatihan, mengintegrasikan platform dan melatih pengguna supaya bisa. Dan terakhir keenam, pemeliharaan sistem, yaitu memberikan layanan dengan dukungan berkala. Dilanjut pada bagian deliverables. Yang pertama untuk dokumentasi sistem, yaitu spesifikasi dan desain sistemnya. Kedua, aplikasi platform chatting madrasah ini adalah aplikasi berbasis mobile web untuk pengguna yang sudah terdaftar. Ketiga, panduan pengguna, yaitu manual pengguna untuk siswa, guru, dan staf supaya bisa menggunakan aplikasi tersebut. Terakhir keempat, yaitu laporan pengujian, yaitu untuk mendokumentasi hasil uji coba aplikasi. Pada bagian selanjutnya yaitu sumber daya. Sumber daya yang pertama yaitu sumber daya manusia, yaitu seperti programmer, desainer UI UX, tim penguji, dan admin sistem. Yang kedua untuk sumber daya perangkat, yaitu seperti server, komputer, dan perangkat pengujian, yaitu smartphone. Dan terakhir ketiga untuk sumber daya finansial, yaitu anggaran untuk pengembangan, uji coba, pelatihan, dan pemeliharaan. Dalam slide berikut ini yaitu tentang waktu pelaksanaan. Pada bulan pertama untuk menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan pengguna ini melalui survei dan wawancara. Pada bulan kedua untuk perancangan sistem. Dalam perancangan sistem yaitu termasuk desain antarmuka serta fitur. Pada bulan ketiga sampai kelimanya untuk pengembangan sistem dan uji coba sistem. Dalam pengembangan sistem aplikasi menggunakan teknologi yang sesuai. Sedangkan uji coba sistem untuk memastikan fungsi berjalan dengan optimal. Bulan ke-6-nya untuk mengimplementasi dan pelatihan.
implementasi aplikasi di madrasah, dan pelatihan pengguna supaya bisa berjalan aplikasinya. Pada penjelasan lainnya, yakni tentang platform ini dirancang dengan fitur-fitur yang penting untuk mendukung kebutuhan informasi komunikasi madrasah. Fitur yang pertama, keamanan data, menggunakan enkripsi end-to-end untuk mengamankan data pengguna. Kedua, ada sistem notifikasi, yakni memberikan informasi kepada siswa, guru, dan juga yang ketiga, fitur diskusi kelompok, ini untuk memberikan fasilitas komunikasi siswa atau kelompok yang diawasi oleh guru. Kemudian keempat, ada aplikasi kalender, yang menyediakan akses ke jadwal kegiatan dan pengumuman penting. Nah, platform ini dirancang untuk lebih ramah pengguna dan juga mudah diakses sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif dan terstruktur di madrasah. Kemudian, pada hasil wawancara yang kami lakukan pada salah satu guru madrasah dan juga sekaligus kepala sekolahnya, kami menyimpulkan mendapatkan hasil dari wawancara tersebut bahwasanya ada sedikit kendala dalam penyebaran informasi ketika menyebarkan pengumuman ataupun wali kelas yang izin atas anaknya kepada guru-gurunya dan juga guru-guru yang mengkoordinasi guru lainnya. Ada sedikit kendala dalam penyebaran informasi tersebut. Nah, kami memberikan sebuah solusi, yakni membangun sebuah platform yang khusus untuk madrasah untuk bisa memberikan informasi, menyebarkan informasi kepada wali dan juga koordinasi antara guru-guru. Nah, tanggapannya beliau sangat menerima dan juga pada saat itu emang menggunakan WhatsApp saja dalam penyebaran informasi. Misalkan menyebarkan informasi tentang hari libur dengan pada grup WhatsApp-nya. Nah, ketika kami menyungguhkan sebuah platform yang seperti WhatsApp, karena guru-guru ini juga tidak asing lagi kalau sama WhatsApp. Jadi kami menyamakan fiturnya seperti WhatsApp, akan tetapi ada yang sedikit berbeda dan menjadi ciri khas tersendiri dan juga khusus untuk madrasah saja, madrasah itu sendiri. Nah, kemudian ketika saat itu kami membuat sebuah word struktur atau WBS, alur kerja ketika kami akan membangun sebuah platform tersebut, sistem informasi tersebut. Nah, kami membuat sebuah 4 tahapan, N6. Yang pertama ada perancangan proyek, kedua perancangan sistem, kemudian ada pengembangan sistem, kemudian yang empat ada uji coba sistem, kelima implementasi pelatihan, dan yang keenam uji coba sistem. Tentu saja pada perancangan proyek ya ada yang harus kami lakukan. Yang pertama tentang analisis kebutuhan. Dalam analisis kebutuhan tersebut ya kami tentunya melakukan survei kebutuhan siswa, mengadakan wawancara, menganalisis hasil dan membuat struktur analis. Kemudian yang selanjutnya tentunya ada penyusunan anggaran, jadwal. Yang lainnya ada pengelolaan tim. Kemudian pada WBS kedua tentang perancangan sistem, kami di dalamnya ya terdapat desain sistem, desain antarmuka pengguna, dan dokumentasi desain. Dan dalam desain ya tentunya tentang mendesain struktur, database, menentukan teknologi yang diperlukan. Desain antarmuka pengguna juga membuat wireframe, mendesain prototype, melakukan review dan revisi. Kedua, dalam dokumentasi desain ya membuat dokumentasi spesifikasi, menyusun manual desain untuk pengembangan. Begitupun hal selanjutnya tentang pengembangan sistem, yakni ya melakukan coding dan implementasi, pengujian internal, dan dokumentasi pengembangan. Dalam uji coba sistem juga ada pengujian fungsionalnya, kemudian pengujian keamanan, umpan balik, dan revisi. Ada yang kelima tentang implementasi dan pelatihan. Dia di dalamnya ada implementasi, yakni menginstal aplikasi server utama dan terus pelatihan pengguna
Nah, kami akan melakukan latihan pengguna, melatih siswa dan guru dan cara menggunakan aplikasi ini. Nah, yang keenam, uji coba sistem. Dan yang keenam ini di dalamnya terdapat monitoring dan dukungan teknis dan memantau dan juga menyediakan dukungan dan juga pengujian keamanan. Jadi menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna. Nah, dan optimisasi performa sistem secara berkala. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembangunan sistem informasi chatting madrasah ini, ya, platform chatting madrasah dirancang untuk meningkatkan komunikasi antar siswa dan guru, staf, dan orang tua secara efektif dan efisien dengan fitur seperti keamanan, notifikasi real-time, dan integrasi kalender. Platform ini mendukung terciptanya lingkungan komunikasi yang terstruktur dan kondusif. Implementasi platform ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian informasi dan meningkatkan keterlibatan semua pihak serta mendukung proses pembelajaran animasi secara lebih modern di era digital ini. Nah, dalam referensinya kami menggunakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 2002 Panduan Implementasi Teknologi Pendidikan tersedia di Hadapeta. Ini beberapa referensi yang kami gunakan dari Permendikbud, Pusat dan Teknologi Informasi, ada Bappenas RI, dan buku pedoman TIK. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok kami hingga akhir. Mohon maaf bila ada tutur rancangan atau kalimat atau kata yang salah dari video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.